Terima kasih Mbak Wanda atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta pelatihan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan hari ini. Perkenalkan, saya Rinata, tenaga ahli dari klinik KUKM Jatim. Pelatihan hari ini adalah menambahkan alamat usaha Anda pada Google Maps. Nantinya akan memudahkan customer untuk menemukan bisnis Anda. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Sekarang apakah sudah jelas suaranya? Sekarang kita akan langsung mulai pembahasannya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Next. Nah, kebanyakan dari kita tentunya sudah pernah menggunakan aplikasi Maps di handphone kita masing-masing ya. Itu adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Google yang berbentuk peta online seluruh dunia dan dapat diakses dengan gratis. Nah, dengan Google Maps ini, dia salah satu aplikasi yang populer di dunia. Nah, Google Maps di sini memiliki beberapa keuntungan, seperti dia dapat menampilkan informasi lalu lintas, seperti info kemacetan, kemudian penutupan jalan, penggunaan moda transportasi umum, dan sebagainya. Biasanya ini, kalau di negara maju, rute menuju ke suatu tempat dengan transportasi umum itu akan diberikan lebih lengkap, mengenai naik apa dan jam-jam tertentunya nanti juga akan diberikan secara lengkap. Nah, kemudian saat menggunakan Google Maps, kita dapat mengetahui estimasi waktu perjalanan menuju suatu tempat dan diberikan alternatif rute tercepatnya. Terus kemudian yang ketiga, kita juga dapat membagikan lokasi tertentu kepada kerabat atau kenalan Anda dengan cukup satu perintah, yaitu langsung share, kemudian kita biasanya diarahkan ke aplikasi yang ingin kita share, bisa melalui WhatsApp atau pesan, seperti itu. Kemudian yang keempat, Google Maps ini dapat menampilkan berbagai tempat publik yang lengkap dan akurat, seperti lokasi masjid, kemudian terminal, kemudian ada pusat perbelanjaan, hingga warung kecil yang telah ditambahkan di Google Maps itu dapat ditampilkan. Nah, di sini kita semua sebagai pengguna juga dapat berkontribusi langsung di dalamnya, seperti menambahkan informasi lalu lintas, terus menambahkan lokasi atau jalan baru, hingga memberikan review terhadap tempat yang kita kunjungi. Nah, dari keunggulan tersebut nantinya akan dapat membantu usaha dan bisnis Anda, karena akan ditampilkan informasi penting mengenai bisnis Anda, seperti ada nama, alamat, nomor kontak, terus kemudian titik koordinat lokasi di peta, kemudian ada foto produk, jam layanan, hingga penilaian dari pengunjung ataupun testimoni dari pelanggan kita. Di sini saya contohkan untuk geprek bensu. Di situ termuat lokasi, alamat, kemudian jam buka, terus kemudian ada foto yang diupload oleh pengguna dan kita juga dapat mengupload fotonya sendiri. Lalu ada review dari pengunjung dan testimoni dari pelanggan. Nah, sebetulnya seberapa penting sih kita menampilkan alamat usaha kita di Google? Menurut saya pribadi itu sangat penting, karena apa? Konsumen akan mudah menemukan alamat atau lokasi bisnis Anda. Kemudian Google Maps itu akan memberikan titik lokasi yang akurat kepada konsumen untuk memberikan arahan tujuan ke lokasi Anda.
Yang ketiga, kita akan mendapatkan fitur Google Businessku, seperti mendapatkan promosi gratis melalui atau rekomendasi pencarian di Google. Contohnya nih, saat kita berada di lokasi baru dan kita sedang mencari restoran ayam, kemudian kita mencarinya di Google. Nah, maka Google akan merekomendasikan restoran ayam yang terdekat dengan lokasi kita saat itu. Nah, kemudian yang keempat, eh, Anda nanti akan mendapatkan review bisnis dari konsumen Anda yang telah mengunjungi lokasi bisnis atau telah menggunakan jasa dan produk Anda. Yang kelima, ketika kata kunci yang berhubungan dengan lokasi Anda ataupun dengan usaha Anda itu sudah banyak dicari dan mendapatkan ulasan atau rekomendasi dari pengguna, tentunya hal itu akan meningkatkan ranking usaha Anda di pencarian Google. Lalu bagaimana cara menambahkan tempat atau lokasi usaha kita supaya muncul di Google, supaya di Google atau di Google Maps. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu menambahkan melalui website Google Businessku, kemudian yang kedua melalui Google Maps langsung, dan ketiga melalui klaim lokasi bisnis di Google Maps. Ini digunakan jika Anda atau pengguna lain pernah menambahkan nama dan lokasi usaha Anda, tapi itu belum secara secara personal milik Anda. Nah, sekarang kita coba langsung menambahkan alamat melalui website Google Businessku. Jadi nanti kita akan tiga-tiganya ini akan kita praktekkan. Yang pertama ini melalui website Google Businessku, terus kemudian melalui Google Maps, dan nanti kita juga akan mencoba klaim lokasi bisnis yang sudah ada di Google Maps. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini dapat langsung mengikuti tahapan di sini secara bersama-sama dengan saya, ataupun nanti, karena tahapan-tahapannya ini sangatlah mudah. Perlu diketahui juga, pelatihan hari ini dapat disimak kembali di YouTube channel Diskop UKM Jatim. Jadi tolong dipastikan subscribe YouTube channel kita, karena nanti juga ada beberapa pelatihan yang akan disiarkan di sana. Ini saya present dulu. Langkah pertama, kita login di google.com/bisnis. Kemudian kita login di sini. Gunakan alamat Gmail Anda ya, atau alamat Gmail usaha Anda. Ini saya coba untuk alamat email. Setelah di sini ada konfirmasi, kita konfirmasi saja. Nah, kita di sini dapat masukkan nama bisnis kita. Kita klik berikutnya. Kategori bisnis ini diisi sesuai dengan kategori bisnis Anda ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Karena kebetulan yang saya buat ini adalah advertising agency. Periklanan. Jasa periklanan di sini ada. Langsung jasa plan.
Nah, ini di sini tidak ada, kita cari yang mirip-mirip saja ya. Advertising, periklanan. Di sini tidak ada, kita tulis jasa. Jasanya juga tidak ada, karena dia juga melayani desain, kita coba jasa desain juga. Jadi perusahaan ini dia melayani desain eksterior interior juga. Ini ada dekorator interior, saya pilih ini, nanti dia bisa diganti sewaktu-waktu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi oleh pelanggan? Kita pilih ya saja karena memungkinkan pelanggan datang langsung ke tempat kita. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita tulis alamat detailnya usaha kita. Dia berada di Jalan Pucang Adi, nomor 29. Nah, misalkan lokasi bisnis Anda itu ada di perumahan, Anda dapat menambahkan baris di sini. Jadi biasanya ada nama perumahannya dulu, terus tambahkan baris, nanti diisi jalan detailnya atau bloknya. Sini saya isi kota Surabaya, isinya Jawa Timur. Untuk kode posnya tolong diisi sekalian karena nanti ini mempengaruhi pengiriman kode konfirmasi melalui pos. Kalau sudah selesai, kita klik berikutnya. Nah, di sini apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Karena perusahaan ini berskala nasional, jadi saya memilih ya. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi bisnis Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Kalau misalkan memang melayani area lokal, nanti kita tentukan saja areanya. Nah, di sini kita bisa menentukan area-area lokalnya, seperti misalkan karena basisnya di Surabaya, kita melayani di Jakarta. Kemudian kita melayani juga di Makassar, ada di Denpasar, Bali, atau kalau mau langsung ke seluruh Indonesia, itu kita bisa tulis langsung Indonesia, karena akan menjangkau semuanya. Itu. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik berikutnya. Nah, di sini bisa diisikan nomor telepon nomor telepon usaha Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebaiknya di sini diisikan nomor telepon pemiliknya. Ini saya coba kasih nomor telepon. Nah, jika bisnis Bapak-bapak dan Ibu ini belum memiliki website, itu di sini bisa dikosongi. Tapi kalau sudah memiliki website, ini diisi aja. Terus kita klik berikutnya. Nah, kita ditanya apakah Google mengizinkan untuk kita dapat mendapatkan kabar terbaru dari mereka. Kita klik iya saja supaya tahu rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Google. Berikutnya, nah dari sini kita sudah selesai membuatnya. Kita klik selesai. Di sini kita menambahkan jam kerja. Maksudnya ini adalah jam operasional bisnis Anda. Ini ada di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bukanya mulai pukul berapa? Bisa diisikan. Ini formatnya 24 jam. Jadi kalau misalkan tutup pukul 4 ditulis pukul 16. Seperti itu.
dulu. Nah, di sini juga ada, kita bisa adjust, tambahkan jam buka lagi. Misalkan di siang itu tempat usahanya Bapak dan Ibu itu ada tutup. Nah, ini kita coba, misalkan dia pagi itu sampai pukul 11. Nanti buka lagi pukul 14 sampai pukul 16. Nah, seperti itu. Jadi bisa di-adjust. Ada beberapa kali shift, nanti bisa diisi sendiri. Ini saya regulernya jam 8 sampai jam 4 sore semua ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu bisa menambahkan deskripsi mengenai usaha supaya para pengguna Google ini dapat mengetahui usaha Anda dengan detail. Tapi kalau memang copywriting-nya belum disiapkan, bisa dilewati aja di sini. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, setelah itu kita tambahkan foto bisnis Anda. Untuk menambahkan foto bisnis seperti produk ataupun kantornya, lokasi kantor, tampilan depan lokasi kantor itu Anda dapat menambahkan foto di sini. Nah, jika sudah ada di komputer, pilih foto dari komputer. Karena ini saya belum ada fotonya, jadi saya lewati dulu. Saya lewati. Terus kemudian kita pilih lanjutkan. Ini hampir siap. Nah, ketika sudah muncul ini, kita langsung mulai saja ya. Ini dimulai. Ini lain kali untuk akun iklannya ini di lain kali aja. Nah, biasanya setelah mendaftarkan lokasi usaha ini, Anda nanti akan dikirimkan sebuah kode verifikasi dari Google melalui pos. Jadi saat kita mengisikan alamat dan kode posnya tadi, diharapkan alamatnya sesuai dan emailnya itu disesuaikan. Nah, di sini tadi kan karena tidak muncul, saya ada tutorialnya, nanti coba kita share di grup supaya bisa mengikuti tahapan per tahapan dengan detail ya. Untuk langkah pertama kita sudah selesai. Oh ya, biasanya proses pengiriman itu 7 hari sampai 14 hari. Setelah itu lokasi usaha itu akan terpublish dan Anda dapat menggunakan fitur yang disediakan oleh Google Businessku. Seperti kita bisa dapat memposting mengenai usaha kita di sini ataupun membaca insight dan ulasan dari pengguna lainnya. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu menambahkan alamat bisnis melalui Google Maps langsung. Ini yang membedakan dengan cara yang pertama, yang Google Businessku, itu ada di tahapan awal, yaitu kita coba di Maps dulu, kita buka Google Maps. Di sini kita arahkan ke lokasi tempat usahanya. Sebelumnya kita ubah ke mode satelit dulu ya, biar lebih presisi. Kita zoom di sini. Nah, kalau sudah ketemu, lokasinya itu diklik kanan, kemudian di add your business. Nah, dari sini kita isikan kembali. Untuk tahapan selanjutnya ini sama dengan tahapan yang Google Businessku tadi. Jadi daripada kedobelan ini saya skip dulu karena perbedaannya hanya ada di yang depan tadi. Diklik kanan di tempatnya usaha itu, kemudian add your business di situ. Nah, sekarang yang terakhir, kita juga dapat mengklaim lokasi bisnis usaha yang benar-benar milik Anda. Biasanya ini sudah ditambahkan
di Google Maps oleh pengguna yang lain. Tapi mereka biasanya menambahkannya itu dengan cara seperti ini, klik kanan add missing place. Nah, ini saya berikan contohnya. Di sini Budita hadir tidak ya? Budita dari Dapfa. Kalau misalkan hadir, saya mohon izin Bu buat praktek di alamatnya Ibu. Ini saya tulis. Kita tetap masuk di Google Maps dengan tampilan satelit. Dengan tampilan Maps biasa. Dengan tampilan Google Maps biasa seperti ini. Kemudian kita carikan nama bisnis Anda, ditulis di sini, dapur Alify. Nah, sudah ketemu. Nah, di sini ada claim this business. Sini kita klaim bisnisnya. Nah, setelah itu kita manage now. Nah, di sini akan ada cara untuk verifikasi apakah itu benar-benar usaha milik Anda. Jadi halaman ini juga berlaku di cara yang pertama dan kedua dan ketiga ini. Tapi untuk cara pertama tadi tidak muncul halamannya karena mungkin saya sudah pernah menambahkan sebelumnya. Jadi kita diisi di sini, kita isi UP-nya. Ini saya coba. Di sini alamatnya apakah sudah sesuai, kita cek ulang. Kalau sudah sesuai ini dikirim. Nah, ini tadi yang biasanya saya bilang tadi membutuhkan waktu 4 hari untuk sampai. Tapi rata-rata hingga ada 14 hari itu baru sampai. Nah, setelah di sini muncul halaman baru, kita cek lagi dan kita klik continue. Nah, kita akan mengisi kembali informasi jam bukanya. Ini saya buat pukul 7. Nanti bisa diedit kembali ya sampai pukul 5 sore. Untuk formatnya di sini kan berbeda dengan yang tadi. Ini kita bisa klik 20 salah. Ini mengikuti bahasa yang digunakan. Kemudian kita save. Nah, ini diisi keterangan mengenai deskripsi usaha Anda. Jadi di sini bisa diinformasikan secara singkat usaha Anda itu bergerak di bidang apa, kemudian keunggulannya seperti apa. Tapi saya skip dulu. Nah, di sini jadi langkahnya itu yang belakang-belakang sama seperti yang Google Businessku. Saya skip. Nah, jika belum ada verifikasi, nanti akan ada pending verification seperti ini. Ketika kodenya sudah dapat, nanti bisa memasukkan kode. Jadi di pojok sini nanti ada
ada untuk memasukkan kode verifikasinya. Nah, jika nanti ada beberapa kesulitan, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghubungi saya atau melalui grup. Nah, untuk pelatihannya sesimpel dan semudah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan pelatihan ini kurang lebih kita tadi mencoba dengan 3 cara sekitar 20 menit. Nah, jadi dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini beberapa ada yang sudah chat, coba saya bacakan. Untuk materi hari ini nanti kita share di grup ya, atau bisa ditonton ulang di YouTube kalau misalkan masih bingung. Halo Mbak, Iya. mau nanya Mbak, kalau umpama kode dari kantor pos belum datang, caranya gimana ya? Oh, biasanya ini Pak, kita laporkan. Jadi ketika sudah masuk di dashboard, kita masuk ke yang support di sini. Saya sampai 2 kali nggak dikirim-kirim, saya kirim-kirim, saya laporkan, terus akhirnya buntu sampai sekarang. Tapi untuk lokasi usahanya sudah muncul, Pak? Sudah muncul, jadi gini, saya buka usaha kafe Batara, di depan saya bikin food court. Lah, tenan-tenan itu tak kasih semua, dari pentol, dari apa, semuanya saya kasih Google Business. Lah, yang ada berapa tenan itu nggak dikirim, mungkin dengan alamat yang sama. Iya, betul. Jadi Padahal sudah saya kasih keterangan food court itu. mungkin kita bisa koordinasi dengan food court-nya ya Pak, kalau masalah Food ini. court-nya punya saya, Mbak, punya saya. Oh, jadi Food jadi court-nya punya di saya, cuma mungkin Google Business itu bacanya gini, bacanya itu kok dengan titik yang sama, ada kok ini banyak bisnisnya, padahal udah saya kasih keterangan food court itu. Nah, itu bisa ditambahkan di deskripsinya, Pak. Jadi di deskripsinya itu bisa ditambahkan list-list tenannya sama jadi diimprove untuk ininya, untuk data detailnya. Sudah, tapi nggak kirim-kirim Untuk ininya, fotonya, passwordnya. Fotonya udah fotonya lengkap. sudah. Terus untuk ininya Pak, kunjungannya, review dari konsumen gitu sudah pernah dilakukan? Ini sudah tak update, coba nanti tak minta lagi ya, tak kasih foto-foto lagi ya. Iya, karena gini Pak, kadang itu Google kalau ada kalau ada banyak lokasi banyak nama di satu tempat, itu dianggap spam gitu loh Pak. Jadi Iya, semacam benar. lebih baik dengan satu nama, kemudian kita kita tambahkan informasi lengkap di situ, ada tenan apa aja, terus kan kalau misalkan di mall itu kan dia banyak sekali ya Iya. lokasinya, di tenannya kan banyak sekali. Biasanya dia memakai yang add missing place tadi Pak. Jadi didukung oleh add missing place. Nah, kalau yang ini kan sebagai masternya istilahnya, untuk master Google Businessku jadi satu, terus nanti itu disupport untuk tenan lain di add missing place tadi. Kan kalau kita buka map yang tadi melalui Google Maps, kita klik kanan ada add missing place sama add your business kan. Nah, itu bisa di add missing place. Gitu. Tapi kemungkinan mungkin nggak ya, umpama gini, bisnis utamanya Cafe Batara, terus depan kan ada food court sekitar 8 sampai 10. Nah, itu kan Iya. setiap tenan tuh kita kasih satu-satu gitu loh. Nggak mungkin kayaknya itu. Cuma dapat 3, Kayaknya yang iya. lainnya
Karena titiknya itu kalau misalkan kita lihat dari Google Maps secara satelit kan ada dimensi dimensi ukurannya ya Pak ya, dimensi Iya, lahannya. iya, iya. Itu juga terbatas, nanti kita akan drop point di situ. Kecuali kalau memang mall itu kan Oh, hanya memang besar, jadi kita bisa drop point di situ. Dan secara mall tersebut sudah memiliki website dan memiliki banyak data yang sudah tersimpan di Google. Nah, itu juga akan mempengaruhi seperti itu sih, Pak. iya deh, oke, oke. Ya udah, terima kasih penjelasannya. Ya, Coba tak ya siasatin Pak ya. Terima Tony. kasih. Ya, sama-sama. Terus kemudian ini ada dari Pak Mardiansa, kalau misalkan kita pindah rumah atau alamat, nanti apa bisa diubah? Itu bisa diubah, di-update aja alamatnya. Jadi karena kan di depan tadi kita sudah sampaikan bahwa kita dapat berkontribusi secara langsung di Google ini. Jadi kita suggest edit kalau nggak salah, kita coba di sini. Ini kita pilih suggest and edit. Jadi di situ kita bisa 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 memilih untuk mengubah alamat atau namanya seperti lokasi, atau kalau misalkan tempat usaha itu sudah tutup, kita juga bisa melaporkan usaha tersebut sudah tutup. Kalau menurut pengalaman saya dulu pernah kedobelan kedobelan apa bisnis, kedobelan menambahkan alamat bisnis, jadi yang satu ada di Surabaya Barat dan satu ada di Surabaya Selatan. Nah, itu kita bisa melaporkannya salah satu, seperti itu, supaya tidak membingungkan. Kalau misalkan memang buka cabang, itu diberikan saja keterangannya, misalkan yang geprek bensu tadi itu, dia ada geprek bensu di bawahnya alamat, atau geprek bensu rungkut. Kalau yang utama kan kalau nggak salah ada di Tumapel, itu dikasih nama geprek bensu saja. Ada juga geprek bensu di Gedangan, itu namanya geprek bensu Gedangan. Itu. Kalau alamat rumah yang tercatat resmi beda. Dari Bu Fitria mungkin bisa ditanyakan lebih jelas, Bu. Halo, iya, Ya, iya. Saya mau tanya Mbak, kalau apa? Halo, iya, iya. Silakan Bu Fitria. iya. Saya mau tanya, kan itu alamat saya itu kalau di kecamatan atau di kelurahan itu kan misalnya jalan A, tapi kalau di Google Maps itu tuh kalau pas waktu pesan GoFood atau kirim kayak GoFood, GrabFood atau apapun itu yang online itu selalu berbeda. Jadi titiknya itu berada di jalan B misalnya. Nah, kalau gitu tuh sebaiknya saya ambil atau pilih titik yang sesuai dengan alamat resmi di pemerintah atau yang sesuai titik di Google Maps-nya. Karena kontribusinya di online dan kita menggunakan online, sebaiknya sih menggunakan yang tertera di map ya. Seperti tadi itu kan kalau menambahkan alamat melalui Google Maps itu kan kita bisa menentukan lokasi persisnya ada di mana. Jadi tidak nama jalannya. Yang cara kedua ya tadi itu bisa digunakan. Nah, jadi untuk titik jemputnya atau untuk tempat tujuan drop point itu bisa menggunakan di situ nanti. Jadi disesuaikan dengan Google aja. Itu sih saran saya. Iya, iya, iya. Nanti terus ditambahin keterangan gambar depan rumah dan sebagainya begitu ya, Mbak ya? Iya Iya, betul. iya. Jadi Oke, setelah oke. di add your business tadi, setelah melalui apa yang nomor 2 sudah selesai, itu kan ada Iya. tahapan-tahapan lanjutan seperti membuat yang Google Businessku, kayak ada nama usahanya, terus kemudian alamat emailnya, terus ada tambah jamnya, jam operasionalnya itu kapan Aha, aja. iya. Nah, nanti disesuaikan aja di situ, Hmm, dilanjutkan tahapan-tahapannya. iya. Dan ini untuk Bu Ajeng pertanyaannya juga hampir sama ya dengan Bu Fitria. Terus kemudian ada lagi. Nah, dari
Budian Regina, bagaimana menghilangkan Google Maps yang dibuat orang lain tapi pakai merek produk kita? Itu kita bisa laporkan, karena kita punya kontribusi di situ. Jika memang itu usaha Ibu, itu masuknya ada di suggest and edit ya Bu. Setelah kita cari yang ingin kita buka Google Maps dulu, terus kemudian kita cari nama usaha kita yang ingin diklaim atau dilaporkan. Nah, dari situ nanti paling bagian bawah ada suggest and edit. Itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu bisa dilaporkan karena nanti saat pelaporan itu ada contohnya lokasi usaha itu sudah tutup atau lokasi usaha itu sudah ada double lokasi usaha. Jadi dilaporkan saja sesuai kondisinya gitu. Terus ini buat Tina, kok ngasih titiknya susah? Ini maksudnya bagaimana buat Tina? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Buat Tina, masih online di sini? Mbak, tolong buat Tina dibuka, Mbak. Ada nggak? Buatnya belum ada ya. Nah, ini ada dari Mbak Siska. Ini yang dari Banyuwangi ya kalau nggak salah. Bagaimana cara menaikkan ranking di Google Business atau Google Maps kita? Ini biasanya kita harus ada kontribusi di dalamnya kayak kita menambahkan review, terus kemudian pelanggan kita juga mereview untuk usaha kita, terus kemudian kita juga aktif membuat blog atau optimasi SEO-nya juga di situ. Nanti kita akan secara otomatis muncul. Jadi kalau dilihat usaha seperti yang saya contohkan di awal tadi, yang di materi awal itu kan ada geprek bensu itu selain kita search kemudian saya cari selain Google Maps itu menunjukkan lokasi terdekat, itu juga berdasarkan reviewnya. Jadi semakin banyak review dari customer itu semakin direkomendasikan seperti itu. Ini sama juga dengan pertanyaan dari Pak Marcelo juga ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nanti jika ada kendala atau apapun yang ingin ditanyakan bisa berdiskusi atau menghubungi saya langsung, diskusi melalui grup atau japri dengan saya juga nggak apa-apa. Karena waktunya juga hampir habis, ini saya akhiri dulu pelatihan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ini saya kembalikan kepada Mbak Wanda selaku admin pelatihan hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.